Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita hari ini kita masuk dari Jumat, dan Jumat yang berkah. Semoga Allah turunkan keberkahan kepada seluruh penduduk dunia. Satu di antara keberkahan, tidak ada lagi penduduk dunia yang menjadi korban daripada kejahatan. Karena kejahatan itu ada dari zaman dulu hingga nanti dunia berakhir. Tapi tolong jangan sampai kejahatan itu menimpa Anda, baik sebagai pelaku, semoga yang jadi pelaku segera dapat hidayah, atau Anda menjadi korban, atau bahkan Anda menjadi orang-orang yang ada di antara keduanya, yaitu apa? Penyambung pelaku dengan korban. Nah, ini semoga semuanya dijauhkan. Allahumma amin. Dan hari ini Pak Polisi sedikit akan berbagi, mohon maaf ini gambaran apabila orang-orang yang melakukan kejahatan, maka dia akan potensi masuk ke dalam jeruji besi, ya kan? Dan saya ingatkan kepada masyarakat, jangan sampai Anda menjadi korban para pelaku kejahatan yang saat ini terus mengintai, yaitu kejahatan menggunakan IT, kejahatan dengan penipuan, kejahatan dengan modus-modus penipuan. Ini terjadi dan saya tuh harus ngomong bagaimana lagi kepada masyarakat. Jika saja mungkin, jika saja mungkin saya harus ketemu satu persatu daripada warga masyarakat, saya akan lakukan itu. Untuk apa? Menyampaikan pesan-pesan ini. Tapi kan nggak mungkin. Masa saya harus ketemu door to door satu-satu, nggak mungkin. Maka semoga lewat tayangan video kali ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, ini modus-modus operandi yang saat ini sering dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah modus penipuan. Yang pertama, ini lewat pesan online COD. Ya, hati-hati, Anda kirim uang akan dapat motor dengan harga murah. Anda merasa langsung terhipnotis. Motor dengan tahun 2020 misalkan harga 5 juta kan impossible. Nah, Anda kok langsung sejak itu langsung pikirannya motor, akhirnya apa? Anda transferlah sejumlah uang. Itu sudah banyak terjadi. Hati-hati, jadi nggak usah beli lewat online, walaupun ke depan ini dunia IT perdagangan lewat online itu tidak akan bisa kita hentikan. Tapi kita harus cerdas. Jangan memanfaatkan IT untuk menipu orang dan atau kita menjadi korban penipuan gara-gara kita tidak paham bagaimana mekanisme jual beli lewat online. Yang kedua nih, yaitu lewat telepon, ngaku-ngaku temen. Halo, misalkan nama saya Puji. Gimana bro, kabarnya bro? Baik, masih ingat suara saya enggak? Siapa ya, saya lupa loh, Klanen. Lah, masa lupa sih kamu lah bro. Itu loh yang teman SMA. Kita akan nyebutkan salah satu nama teman SMA kita. Karena apa? Dia sudah sangat-sangat akrab dengan kita. Jadi kita langsung terpancing. Lalu kita nyebutkan salah satu diantaranya. Misalkan teman saya namanya Darno. Darno ya no. Langsung disebut. Loh itu kamu lupa sama sekali kamu lah. Ya saya Darno, masa lupa sih. Nah, lalu dia akan bercerita seolah-olah dia punya sesuatu. Contoh, sorry nanti ya bro, aku lagi rapat nih, masalah lagi lelang. Sebentar ya, saya tutup dulu. Lalu dia tutuplah itu. Setelah ditutup, dia kesempatan berikutnya telepon lagi. Gimana bro? Lagi ngapain nih? Ya sorry bro, tadi saya lagi ini. Oh ya Darno, iya saya lagi tadi lelang. Ini kebetulan ada motor 5 dengan harga 1 juta, mobil Innova dengan harga 50 juta misalkan. Mau gak bro? Siapa orang dengan bicara begitu langsung sudah tertarik, maka langsunglah nanti kita akan berikut andil dalam rangka ide-ide gila mereka. Nah, dia tuh sudah menyiapkan serangkaian sejuta kata-kata. Lah kita orang-orang yang tidak mengerti pasti akan tertarik. Misalkan Anda tanya, loh Darno nomornya piro? Lah kamu lupa-lupa. Lah ini nomor saya sekarang. Ya nomor dulu, itulah udah mati. Maka yang pertama, siapapun Anda, jika Anda ada orang yang sok kenal dengan Anda, solusinya ini, yang pertama Anda pakai bahasa daerah Anda. Kalau misalkan orang dari luar provinsi Anda pakai bahasa daerah Anda. Kalau dia nggak ngerti, bukan teman kamu itu. Itu saja, sekali-kali begitu ya. Dan kalau Anda kuat silahkan Anda kerjai dan laporkan ke polisi, jangan dibiarkan. Jadi nanti kalau Anda setelah itu akan Anda kena tipu dan itu akan diulang-ulang sampai nanti dia ngomong yang kasar, dia pun nggak peduli karena memang dia pelaku, ngomongnya kadang kasar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
penipuan ngaku sebagai polisi, sebagai tenaga medis. Dia telepon, ya saya polisi Puji, anak Anda betul, namanya ini saat ini sedang di rumah sakit. Kalau Anda tidak segera transfer uang, anak Anda tidak akan ditangani secara medis. Terserah, siapa orang tidak disebut nama anaknya langsung berpikir, langsung kilat, akhirnya apa? Dia transfer sejumlah uang. Itu sudah banyak. Hati-hati, jika ada begini Anda langsung bel anaknya. Biasanya nomor HP anaknya mati. Dan itu Anda coba berpikir jernih, jangan langsung begitu. Caranya, misalkan Anda sebutkan rumah sakit A, Kabupaten B, anggaplah rumah sakit Banjarnegara di RSUD, teleponlah rumah sakitnya. Jika tidak, minta bantuan Polres tempat, tanya ke 110. Pak, tolong sambungkan kepada Polres A, apakah betul di rumah sakit RSUD ada anak nama ini kecelakaan? Itu kan paling gampang. Karena apa? Sejauh ini bila mana ada kecelakaan, itu saat ini Anda silakan telepon pakai WhatsApp video. Betul nggak? Kan gampang. Coba Pak Polisi di video conference dong. Saya yakin polisi kalau dia ngaku polisi palsu, polisi gadungan nggak akan berani. Tapi kalau lihat polisi seperti saya nih, lihat pangkatnya. Pangkatnya di sini. Ya kalau pakai PDL Tuton ada namanya. Suruh lihat ininya Pak. Ya. Suruh lihat dari mana dia kesatuannya. Lihat seperti itu. Jadi Anda nanti tidak mudah ketipu. Ya, hati-hati ngaku-ngaku sebagai teman, sebagai petugas. Yang keempat, ngaku-ngaku sebagai pejabat. Hati-hati, banyak yang kena nih. Biasanya ada pergantian pejabat baru di lingkungan pemerintah daerah, di lingkungan tertentu, nanti dia seolah-olah pejabat yang baru menggantikan. Telepon, minta sebuah uang. Jangan percaya, ya, jangan percaya. Anda konfirmasi, nggak mungkin pejabat itu minta-minta. Ini perhatikan ya. Jadi jangan berpikir konyol gitu ya. Yang kelima, ada kasus kecelakaan atau kena narkoba ini. Biasanya keluarga langsung dibel oleh orang yang mengaku sebagai petugas dari satuan narkoba atau dari petugas lalu lintas. Betul ini rumahnya si Fulan? Oh betul. Anak-anak ketahan kan? Ya. Pengen cepat selesai nggak? Ya gimana Pak Mantu? Udah, kau hubungi saya lah selaku penyidik ini, silakan nanti saya punya akan bantu. Itu seolah-olah dia petugasnya. Akhirnya Anda transfer sejumlah uang, nggak usah percaya. Ya, Anda datang ke polisi, polisi sudah presisi, akan memeriksa, akan menyidik dengan profesional. Jadi Anda jangan mudah percaya. Ya, konfirmasi saja, nggak mungkin polisi main seperti itu. Oke, itu yang berikutnya. Yang selanjutnya nih, kejahatan yang parah lagi nih. Parah dan sumber otaknya dari otak mana ini pelaku kejahatan. Nih ya, nih hati-hati banyak nih. Contoh, nih ada sahabat saya nih Mas, ini Mas. Ini ada Rizky. Anggap misalkan ini Rizky sebagai orang yang jual barang lewat online. Anggap Rizky ini punya toko material ya Rizky ya. Misalkan dengan harga herbal misalkan atau semen lah, semen itu satu sak 70 pesan 100 sak atau mungkin 20 sak semen misalkan nih kan tahu. Tapi atau herbal dengan harga di tempat dia 1 kubik 600, lebih murah dari harga yang lain itu 800, siapa akan tertarik ya kan? Misalkan ini jual di angka itu atau harganya standar saja, saya udah tahu nih saya pelaku nih ya, pelaku kejahatan, dan saya ngebel atau dibel oleh orang yang membutuhkan herbal, yang berupa misalkan Gilang, sini lah, sini, ini misalkan ada Gilang. Nah, Gilang ini calon korban, ya kan? Gilang akhirnya membutuhkan herbal, ya dengan nomor yang ada di dia. Tapi kan sebelumnya saya pelaku ini sudah menginformasi, Lang nanti kalau perlu herbal hubungi saya, ya kan? Betul. Akhirnya Gilang ini ngebel, Pak Puji, tolong aku pesen herbal ya. Oke. Harga berapa? Ya 700.000 lah. Saya diskon lah 50.000. Setuju Lang? Setuju. Akhirnya Herman ini pesen herbal. Nggak usah bayar Man. Ya kan pelaku penjahat nih, cerdas sekali ngomongnya. Nggak usah ngirimnya setelah barang datang. Itu seperti orang benar sekali jualannya kan. Akhirnya si Gilang ini, ya Pak, saya akan bayar kalau barang itu datang. Oke, saya juga nggak mau ada ketipu. Loh, saya pelaku penipuan kok ngomong saya nggak ketipu, kan itu penjahat kan. Akhirnya Gilang, pesan, oke lah, kau pesen berapa? Aku pesan 10 kubik. Bayangkan 6 kali 10, 6 juta misalkan.
Akhirnya saya pesenlah kepada toko material Rizky namanya. Rizky, saya tolong kirimin paket herbal ya, sejumlah 10 kubik. Kemana Pak? Alamatnya sebutin, alamatnya Gilang. Desa ini, RT ini. Pembayaran? Udah Pak, pembayaran nanti saya bayar di tempat. Dengan seketika ini akan datang ngirim paket 10 kubik herbal ke tempatnya Gilang. Setelah sampai lokasi, saya akan ngintai nih. Saya ngintai. Gimana Lang, udah sampai? Udah sampai Pak? Oke, jangan lama-lama lah kau, segera transfer sebelum nanti barang diturunkan. Kalau nggak jadi kita bawa pulang lagi. Akhirnya kan Gilang merasa barang nyampe, Gilang transfer lah sejumlah 6 juta kepada rekening saya. Sesaat setelah semua bongkar muat selesai, si Rizky tanyalah, atau mungkin orang suruhnya Rizky itu karyawannya, tanya kepada Gilang, mana Pak uangnya? Ini sudah tanya, loh, si Gilang ngomong dengan pedenya, aku udah transfer. Transfer ke siapa Pak? Ini nomornya. Nomornya saya, bukan nomor Rizky. Lalu inilah terjadi konflik antara pembeli dengan penjual. Yang mana ini merasa sudah beli, ini merasa sudah mengantar. Akhirnya apa? Saya yang jadi pemenang, pelaku kejahatannya ya. Hati-hati kepada masyarakat saat ini, COD, kirim barang, online, ada baiknya, tapi segudang kemadaratan itu tersembunyi di sana, dan ini seperti gunung es. Jika kita mulai hari ini tidak mau mengingatkan kepada Anda, awas, Anda akan menjadi korban berikutnya. Sekali lagi, kejahatan itu muncul karena ada niat dan kesempatan. Kesempatan ada, bisa jadi karena peran serta kita. Dan niat itu akan muncul, dan atau sebaliknya. Yang paling terakhir, kejahatan penipuan yang sering muncul adalah biasanya mendapatkan hadiah. Sekarang hadiah sih nggak begitu. Tapi apapun Anda, ingat kalau ada hadiah, di dalam kupon tertulis ada tanda tangan polisi, jelas palsu. Karena polisi tidak ada kaitan dengan memberi hadiah-hadiah lewat misalkan produk-produk tertentu, nggak ada. Kecuali nanti pas pengundian ada dari dinas sosial, ada polisi, ada TNI, itu iya. Tapi tidak ada polisi itu memberikan tanda tangan di dalam produk hadiah, nggak ada itu. Ya, ini tolong dicamkan dan diperhatikan ya. Kecuali ada hari ini, hari ulang tahun Bayangkara, hari Bayangkara. Itu polisi kasih hadiah, misalkan ada acara-acara tertentu, nah itulah jelas nggak penipuan. Oke, sekali lagi terima kasih. Sahabat saya Mas Rizky dan Mas Gilang berharap semoga masyarakat Indonesia mulai detik ini tidak lagi mudah dibohongi oleh pelaku kejahatan. Kata kuncinya, jangan hubud dunia, cinta dunia berlebih. Ketika ada potensi dapat rezeki, Anda langsung tertarik, dan ujungnya Anda bukan dapat rezeki, tapi dapat kerugian yang betul-betul akan menghantam ekonomi Anda. Naudzubillah. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang tepat. Semoga para penjahat dapat hidayah, tidak melakukan penipuan kembali. Dan saudara kami, semoga setelah ini menjadi orang-orang bijak dalam mensikapi setiap keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam polisi kita.